Selamat pagi dan shalom. Ya, salam sejahtera untuk kita semua dan tentunya juga di hari Minggu ini kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita semua masih diberikan kekuatan, masih diberikan kesehatan untuk datang beribadah di rumahnya yang kudus ini. Dan oleh karena itu mengatasnamakan seluruh pelayan khusus yang ada, mengucapkan selamat datang kepada kita semua yang boleh lagi meluangkan waktu kita untuk datang beribadah bersama di rumahnya yang kudus ini. Kita akan menggunakan tata ibadah hari Minggu bentuk yang kedua, dan yang akan melayani kita dalam persekutuan ibadah kita di saat ini disebut dengan kasih Pendeta Gloria Kawatu STH. Diundang jemaat untuk berdiri. Pujilah Tuhan, marilah berjalan ke rumahnya. Pujilah Tuhan, angkatlah tanganmu kepadanya. Kiranya Khalik dunia memberkati umatnya yang datang untuk berbakti dan melayani Dia. Mari kita memuliakan Tuhan Allah kita dengan menyanyi Muliakan Allah Bapa ayat 1 sampai 3. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Marilah kita berdoa. Datanglah kepada kami ya Allah, seperti kami datang kepadamu. Kami bersyukur untuk hari Minggu yang kudus yang Tuhan Allah nyatakan kepada kami semua, jemaat-Mu yang ada di Gemim Ebenezer Tombasian Bawah, sehingga di minggu yang kedua di bulan Agustus ini, Tuhan Allah hentar kami untuk menikmati persekutuan ibadah di tempat ini. Kami percaya Tuhan, langkah kami dituntun, diberkati dan disertai oleh Engkau, sehingga kami boleh tiba dengan keadaan selamat. Maka kami juga menyerahkan ibadah yang akan kami laksanakan di tempat ini. Layakkan kami semua ya Tuhan Allah, bentengi tempat ini, bentengi hati dan pikiran kami, supaya pekerjaan Roh Kudus Tuhan Allah yang terjadi dan nyata di tempat ini. Jauhkan dari kuasa-kuasa kegelapan yang bisa mengganggu jalannya ibadah kami di tempat ini. Sehingga ketika Tuhan Allah hadir, nama-Mu lah yang kami puji dan kami muliakan. Maka kami menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran, tetapi juga membuka ibadah saat ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita menyanyi Bila Kulihat Bintang Kemerlapan.
Jemaat dipersilakan duduk. Dosaku kuberitahukan kepada Allah, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Marilah kita mengaku dosa kita. Di hadapan-Mu Tuhan, tidak ada yang tersembunyi. Tuhan mengetahui kedalaman hati kami manusia. Tuhan tahu apa yang kami pikirkan dan yang kami rencanakan di dalam kehidupan. Seantero dunia ini diketahui oleh Tuhan Allah. Maka kami percaya Tuhan, ketika kami boleh hidup sampai pada saat ini, juga tetap dalam pemberkatan dan pemeliharaan Tuhan. Ketika kami menjalani segala tugas, tanggung jawab, kerja, bahkan pelayanan kami, Tuhan Allah yang menuntun menyertai kami, sehingga segala sesuatu yang kami kerjakan boleh berjalan dengan segala baik. Namun ya Tuhan, ketika pun kami merasakan kasih dan anugerah-Mu, kami seringkali melupakan semua karena Tuhan. Sehingga kami menyombongkan diri, merasa bahwa kami ini adalah orang-orang yang hebat, merasa bahwa kami ini adalah orang-orang yang mampu mengerjakan segala sesuatu dengan kekuatan kami. Bahkan tak jarang kami merasa bahwa kami ini lebih hebat dari Tuhan. Sehingga dalam kerja serta pelayanan yang kami laksanakan, kami lupa meminta pertolongan Tuhan. Tak jarang dalam kehidupan hari lepas hari kami tidak lagi merasakan cinta kasih. Kami tidak lagi merasakan kedamaian dan sukacita. Bahkan yang terjadi dalam kehidupan kami adalah hal-hal yang justru tidak kami inginkan. Keberdosaan itu melekat di dalam hati, pikiran, bahkan keluar dari mulut kami, dalam tindakan kami. Kekerasan tercipta. Hal-hal yang menyakitkan keluar dari mulut kami, sehingga membuat kehidupan kami di tengah-tengah keluarga, jemaat dan masyarakat tidak lagi harmonis, tidak lagi damai. Maka kami memohon kepadamu Tuhan, ampunilah kami jikalau ada tutur kata, perilaku kami telah menyakiti orang-orang yang ada di sekitar kami, baik keluarga, jemaat dan masyarakat, bahkan juga telah menyakiti hati Tuhan Allah. Ampuni kami. Belas kasih-Mu kiranya nyata kepada kami semua, sehingga ketika hati kami terbuka dan kami menerima pengampunan daripada Tuhan Allah, kami kembali dilayakkan. Orang tua mampu untuk mengajar anak-anak, anak-anak juga demikian mampu mendengar perintah dan petuah dari orang tua. Dan dosa, pelanggaran yang sempat melekat di dalam kehidupan kami akan disuci kuduskan oleh Tuhan Allah. Karena kami percaya dengan iman Tuhan, Engkau Maha Kasih, Engkau Maha Pengampun. Dan itulah yang akan Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kami semua sebagai jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Biarlah Tuhan Allah yang akan mendengarkan pengakuan dosa pribadi lepas pribadi yang disampaikan kepada Tuhan Allah, yang kami utarakan kepadamu di tempat ini, dimanapun kami pergi, dimanapun kami berada. Kami menunjukkan bahwa kami adalah orang-orang yang diberkati, yang dikasihi oleh Tuhan Allah. Allah yang Maha Kuasa, yang dengan sukarela memberi pengampunan kepada setiap orang yang menyesali dosanya dan berpaling kepadamu. Sekarang ini genapkanlah kiranya janji anugerah-Mu yang menyelamatkan itu ke dalam hati tiap-tiap orang yang menyesali dosanya. Hapuskanlah semua dosa kami dan bersihkanlah hati nurani kami oleh pengorbanan Kristus Tuhan kami, dan peliharalah kami selalu dalam damai sejahtera dan kegembiraan kehidupan yang suci, supaya untuk selama-lamanya kami boleh mengasihi Dikau dan mengabdi kepadamu. Dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Dengarkanlah janji anugerah Allah dalam kitab Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Injil Yohanes 3 ayat 16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Kita menyanyi ingat akan nama Yesus.
Sekarang ini muliakanlah Tuhan Allah kita. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Haleluya, pujilah nama Tuhan. Hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan, pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik. Sebab Tuhan telah memilih Yakub baginya. Hai kaum Israel, pujilah Tuhan. Hai kaum Lewi, pujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan dari Sion, Dia yang diam di Yerusalem. Haleluya. Kita menyanyi kasih setiamu yang kurasakan. Dipersilakan duduk. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk membaca firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Kami datang lagi kepadamu Tuhan, menyatakan kesiapan diri kami untuk mendengar firman Tuhan Allah di tempat ini. Maka berkati kami semua, hamba-Mu secara khususnya, biarlah Roh Kudus Tuhan Allah yang akan bekerja, sehingga apa yang keluar dari mulut hamba adalah perkataan yang sesuai dengan keinginannya Tuhan. Tetapi juga kami semua di tempat ini mendengar apa yang Tuhan Allah izinkan untuk kami dengar. Bahkan hati pikiran kami diperlengkapi oleh Tuhan. Iman kami semakin percaya kepada Engkau melalui firman yang akan kami baca, dengar dan renungkan saat ini. Terpuji nama-Mu Tuhan, dan berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan yang akan kita renungkan di saat ini dalam Injil Matius pasal 22 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-22. Sekali lagi Injil Matius pasal 22 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-22, perenungan warga Gemim sepanjang minggu berjalan ini. Injil Matius pasal 22 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-22 di bawah judul tentang membayar pajak kepada Kaisar. Kemudian pergilah orang-orang Farisi, mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka,
gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Mendengar itu, heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Tuhan kiranya memberkati pembacaan firman-Nya yang suci. Amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Diundang untuk berdiri, kita akan mengaku iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Tuhan, tambahkanlah iman kami. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita berdoa. Kami menghampiri tahta kudus-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk segala berkat dan anugerah yang telah Tuhan Allah beri kepada kami. Hari Minggu yang kudus Tuhan Allah nyatakan, sehingga kami boleh bersuka cita dan bersukaria. Ada puji-pujian yang telah kami sampaikan, kami agungkan kepada Tuhan. Tetapi juga kami telah mengaku segala dosa, pelanggaran, perbuatan-perbuatan celah yang kami lakukan terhadap sesama, tetapi juga terhadap Engkau. Terima kasih Tuhan, karena sampai pada saat ini Engkau masih memberikan kami kesempatan duduk sehidangan, mau ada dalam persekutuan ibadah, tetapi juga tetap terus mengundang Tuhan Allah hadir bersama dengan kami. Maka sekiranya ketika kami datang di tempat ini, Tuhan Allah pun yang akan menilik perjalanan kehidupan setiap anggota jemaat yang boleh ada di tempat ini, di gedung gereja. Biarlah Tuhan Allah yang akan tetap terus menyertai, memberkati kami semua. Biarlah Tuhan Allah yang akan tetap terus bersama dengan kehidupan kami jemaat-Mu yang ada di Gemim Ebenezer Tombasian Bawah. Kami sadar Tuhan, kami datang dengan latar belakang kehidupan yang berbeda, tetapi kami punya kepercayaan dan iman yang sama, yaitu kepada Tuhan Allah. Maka tiliklah kami semua Tuhan, sebagai satu persekutuan jemaat Gemim Ebenezer Tombasian Bawah. Biarlah kami tetap terus berjalan secara bersama-sama, mengagungkan Tuhan, tetapi juga ketika kami dipercayakan dengan berbagai hal, tugas, tanggung jawab, kerja, serta pelayanan, kami lakukan semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Diberkati kami semua yang disebut sebagai hamba-hamba, yang melaksanakan panggilan pelayanan sebagai diaken, penatua, pendeta. Berkati kami Tuhan,
ketika Engkau tempatkan di sini, ketika Tuhan Allah pilih kami, biarlah kami tetap terus dimampukan melaksanakan kerja serta pelayanan. Berikan kami hati sebagai hamba untuk melayani Tuhan, tetapi juga merangkul jemaat yang ada, sehingga dampaknya akan ada bagi setiap anggota jemaat-Mu yang ada di sini, yang kami layani. Berkati semua yang menopang kerja pelayanan kepada Tuhan Allah. Ada kostor, pegawai gereja, UPK-UPK di tiap kolom, tim kerja yang ada, panitia hari-hari raya gereja, tetapi juga di dalamnya Tuhan berkati kami semua, baik sebagai komisi BIPRA, komisi-komisi kerja, karena kami tahu Tuhan, ketika kami mengandalkan kekuatan pribadi kami tidak mampu, tetapi ketika kami berserah penuh hanya kepada Tuhan, kami terus dikuatkan, kami terus dimampukan. Demikian juga bersama dengan setiap anggota jemaat yang ada di kolom 1 sampai kolom 11. Dari anak-anak yang sedang ada di masa tumbuh kembang, anak-anak yang menikmati kehidupan di masa kanak-kanak yang sudah ada di jenjang pendidikan, baik TK, SD, SMP, SMA, SMK, sampai ke bangku perkuliahan. Taruh hikmat dan kebijaksanaan kepada anak-anak-Mu ini Tuhan, sehingga boleh menikmati masa kanak-kanak yang baik, tetapi juga ketika ada di masa remaja, masa pemuda, kami boleh menikmati waktu ini dengan baik juga, sehingga tidak ada penyesalan di masa remaja, masa pemuda. Tuhan akan jaga pergaulan kami, Tuhan akan tetap terus pelihara kami, sehingga di masa remaja, masa pemuda, kami jalani bersama dengan Tuhan Allah, tetapi juga Tuhan akan memberkati sebagai orang tua. Layakkan kami semua Tuhan, untuk menjadi teladan, mengajar, mendidik anak cucu kami, dalam kehidupan mereka untuk mengenal Tuhan, tetapi juga ketika berjuang di dalam kehidupan ini. Berkati juga sampai kepada orang-orang tua di usia lanjut. Terima kasih untuk berkat yang Tuhan Allah beri. Ketika orang-orang tua kami ini boleh menikmati kehidupan di usia lanjut pemberian Tuhan, tambahkanlah sukacita dan syukur kepada mereka Tuhan. Sekalipun keterbatasan secara fisik kami tahu dialami oleh orang-orang tua kami. Ada yang masih bisa beraktivitas, ada yang masih bisa bekerja dan berkarya, ada yang masih bisa duduk seidangan dengan kami di tempat ini. Biarlah Tuhan Allah berkati sukacita yang mereka rasakan. Tetapi juga kami tetap topang di dalam doa, kehidupan orang-orang tua kami yang dalam keterbatasan dan dalam kelemahan tidak bisa beraktivitas seperti kami semua di tempat ini. Biarlah Tuhan Allah yang akan memberkati di dalamnya orang-orang tua kami, Bapak A.A. Kaparang, Ibu Janda Wawor Lomboan, Ibu M. Tiokin Rau, Ibu Dorci Lomboan, Ibu Janda Panto Manopo, Bapak Dan Wawor, Ibu Janda S. Mundung Panto, dan Ibu Yul Umbo Tiokin. Ya Tuhan Allah, biarlah Engkau yang akan tetap terus mendampingi kehidupan orang-orang tua kami ini, supaya tetap dalam pengharapan dan sukacita menjalani kehidupan pemberian Tuhan. Kami bersuka cita dengan begitu banyak hal yang telah Tuhan Allah beri dan taruhkan dalam kehidupan jemaat-Mu. Ada yang boleh menikmati ketambahan usia pribadi, pernikahan sepanjang minggu berjalan ini. Tetapi juga ada yang boleh menikmati hasil panen, usaha kerja mereka diberkati oleh Tuhan, sehingga boleh mendapatkan apa yang mereka impikan. Maka biarlah Tuhan Allah tambahkan sukacita dan syukur yang dirasakan oleh setiap anggota jemaat-Mu. Sehingga ketika mereka menerima berkat itu, mereka tahu untuk berterima kasih kepada Tuhan Allah. Tapi juga Tuhan, kami bergumul dengan anggota-anggota jemaat yang saat ini sedang ada dalam pergumulan masing-masing. Entah mereka yang berbeban berat karena ada begitu banyak persoalan tantangan kehidupan yang mendera. Tuhan Allah pulihkan hati dan pikiran mereka. Berikan jalan keluar terbaik untuk setiap persoalan yang dihadapi. Tetapi juga untuk persoalan-persoalan lainnya. Di tengah-tengah rumah tangga jemaat ataupun masyarakat, Tuhan Allah yang akan memulihkan keadaan kami semua yang sedang dalam persoalan tantangan kehidupan. Bahkan juga Tuhan, ada anggota-anggota jemaat yang bergumul karena kondisi kesehatan mereka. Mungkin ada beberapa anggota jemaat di tempat ini ataupun anggota jemaat yang tidak berkesempatan hadir karena harus mengalami masa-masa perawatan di rumah ataupun di rumah sakit. Tuhan, kami tetap topang di dalam doa setiap anggota jemaat yang bergumul dengan kondisi kesehatan mereka. Di antaranya ada Bapak A.A. Koampa yang dirawat di Rumah Sakit Bethesda Tomohon, Bapak Yoce Lomboan, Bapak Kingsley Langit, Bapak Dani Moniung, Ibu Handayani Mundung Kaparang, Ibu Ani Basinung Rendus, Ibu Janda S. Ruindungan Watung, Bapak Insinyur Domingus, orang tua dari keluarga Penatua Ondang Solo Padang,
dan juga Bapak Martin Ondang yang pada minggu mendatang dalam rencana akan dioperasi. Ya Tuhan Allah, Engkau yang adalah dokter di atas segala dokter. Jamahan tangan kasih-Mu kiranya nyata bagi setiap anggota jemaat yang bergumul karena kondisi kesehatan mereka. Pulihkan, berikan semangat, sehingga ketika mereka boleh pulih, ada aktivitas yang nantinya akan kembali mereka laksanakan dalam bentuk tugas dan tanggung jawab masing-masing. Maka dengan demikian Tuhan, keberadaan setiap anggota jemaat yang ada di Gemim Ebenezer Tombasian bahwa kami hanya taruhkan dan percayakan kepada Tuhan Allah sendiri. Demikian juga kami mendoakan segala program yang ada, yang tengah kami laksanakan ataupun akan kami kerjakan di bulan Agustus ini sampai akhir tahun nanti. Penyertaan-Mu kiranya selalu ada. Sehingga segala program yang telah kami susun, yang tengah kami laksanakan saat ini boleh berjalan dengan baik. Bukan untuk kepujian kami Tuhan, tetapi semua kami persembahkan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Gereja kami akan tetap terus diberkati oleh Tuhan. Penata layanan organisasi diberkati baik arah sinode wilayah sampai ke jemaat-jemaat. Tuhan Allah akan menyertai sehingga gereja kami tetap berjalan bersama, melaksanakan panggilan pelayanan yang telah Tuhan Allah percayakan kepada kami. Demikian juga kami doakan kepadamu Tuhan untuk pemerintah kami. Terima kasih karena Tuhan Allah telah menganugerahkan pemerintah, pemimpin untuk juga mampu melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab mereka. Maka Tuhan Allah taruhkan hikmat kebijaksanaan bagi pemerintah kami, baik yang ada di tingkat pusat sampai ke pelosok-pelosok pedesaan. Di dalamnya pemerintah yang ada di desa Tombasian Bawah. Biarlah Tuhan Allah memberkati Bapak Hukum Tua bersama dengan perangkat desa lainnya. Mereka adalah Allah Tuhan Allah, maka biarlah mereka boleh mengerjakan segala sesuatu yang berkenan di hadapan-Mu. Untuk juga mereka kerjakan, mensejahterakan kehidupan masyarakat. Dan kami boleh hidup rukun damai, baik kami yang ada di desa Tombasian Bawah, yang mengusahakan segala sesuatu di sini, tempat di mana kami hidup. Biarlah Tuhan Allah berkenan untuk tanah, rumah tempat tinggal kami, jalan-jalan yang kami lalui akan diberkati seutuhnya oleh Tuhan Allah. Bangsa dan negara kami Indonesia terus diberkati. Ada banyak hal yang kami gumuli Tuhan. Ada begitu banyak problematika kehidupan yang mendera. Ketika kekerasan, bahkan juga tindakan-tindakan kriminal lainnya mulai terjadi. Tuhan, kasihani kami. Ketika ada banyak hal yang telah dilaksanakan, ampuni kami Tuhan. Dan juga taruhkanlah belas kasih-Mu, sehingga kami boleh hidup rukun dan damai dalam satu persekutuan sebagai satu bangsa. Tetapi juga ketika kami hidup di sini, di tanah air tercinta, di desa kami ini, kami berdampingan, tetapi juga kami saling menopang dalam kehidupan bersama. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami menghadirkan Engkau, maka segala sesuatu boleh berjalan dengan segala baik. Tuhan akan memulihkan segala keadaan yang terjadi. Bahkan Tuhan Allah yang akan tetap terus menuntun dari awal, pertengahan sampai akhir masa kehidupan kami. Maka terpuji nama-Mu Tuhan. Kami menaruhkan seantero kehidupan kami hanya kepada-Mu. Demikian dengan keberlangsungan ibadah yang akan kami laksanakan di tempat ini, Tuhan juga akan tetap terus sertai sampai akhir. Inilah kami Tuhan yang boleh berdoa, inilah kami yang datang bermohon. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan, yang telah mengajar kami semua berdoa bersama. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita mendengarkan pujian dari Jemaat Kolom 10.
Saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, shalom. Damai di hati. Kita kembali bersyukur untuk penyertaan dan berkat Tuhan. Kita boleh hadir di tempat ini dalam keadaan kuat, sehat. Bahkan kita boleh menikmati kesempatan yang Tuhan Allah beri di minggu yang kedua di bulan Agustus. Syukur karena torang ada sampai saat ini, karena Tuhan Allah telah memberikan banyak hal yang kita perlukan. Meskipun ada banyak pergumulan, tantangan, tapi puji Tuhan ada beberapa yang sudah terlewati. Tuhan Allah memberikan kita kelayakan untuk terus menerima anugerahnya. Apalagi kalau kita masuk di bulan Agustus, biasanya orang mulai berpikir Agustus itu adalah bulan peralihan. Ketika orang jalani kehidupan sepanjang 1 tahun, nantinya semua dekat-dekat akhir tahun. Tapi juga bulan Agustus ditandai dengan banyak sekali kesibukan. Apalagi untuk anak-anak sekolah, pegawai-pegawai. Karena kalau orang katakan bulan Agustus, identik sekali dengan bulan kemerdekaan. Baru masuk tanggal 1 Agustus, semulai juga disibukkan. Orang celia kalau di bagian pasar, umbul-umbul bendera mulai dijual. Bahkan bersyukur tuh di desa Tombasian Bawah, per tanggal 1 semulai aja pasang itu bendera, umbul-umbul di jalan-jalan. Berarti tandanya kita bersuka cita, bersyukur karena berkat Tuhan Allah, orang boleh merasakan itu kemerdekaan. Kalau orang berbicara tentang kemerdekaan, ya tentunya nak lepas dari sejarah, Kang. Orang-orang tua pasti ada yang sempat merasakan, tetapi juga anak cucu sempat mendengar bagaimana perjuangan sehingga orang boleh mendapatkan ini kemerdekaan. Orang-orang tua bilang tidak gampang, susah. Bagaimana harus berupaya atau melawan penjajah, bagaimana harus berani, harus meninggalkan segala sesuatu yang menurut orang adalah zona nyaman supaya orang mendapatkan itu kemerdekaan. Dan Tuhan membuat segala sesuatu baik. Dan dengan iman orang katakan semua itu terjadi karena Tuhan Allah yang menyertai, Tuhan Allah yang memerdekakan. Tetapi juga dalam kaitan iman percaya, kemerdekaan itu bukan hanya terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, bangsa Indonesia, tetapi juga kemerdekaan itu nyata bagi kita orang-orang yang percaya. Kita dibebaskan dari dosa, Tuhan Allah menyelamatkan kita melalui Yesus Kristus, bahkan Dia memberikan keselamatan kepada kita. Berarti kalau mau dikatakan, orang sudah dibebaskan dari penjajahan di dalam dunia ini, tetapi juga di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita tidak lagi terikat dengan dosa. Harusnya demikian. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita menikmati semuanya itu, apalagi dalam tugas dan tanggung jawab kita sebagai warga negara, tentunya tak lepas dari yang namanya tanggung jawab kita. Hak, kewajiban sebagai warga negara. Itu so tercantum dalam undang-undang. Apa yang harus orang lakukan, aturan-aturan yang ada, itu harus diberlakukan. Tetapi ketika menjalani kehidupan kita hari lepas hari, mungkin ada pemikiran kita dan juga sempat ada dalam ingatan kita ketika kita mengaitkan bacaan Alkitab pada minggu yang lalu. Bagaimana ketika setiap orang menjalani kehidupannya taat pada aturan, tetapi lebih takut pada hukum dunia daripada Tuhan Allah. Bagaimana fokus manusia hanya kepada apa yang akan dilakukan di dalam dunia supaya tidak mendapatkan hukuman sosial ataupun hukuman sesuai dengan undang-undang pemerintahan. Tetapi mengabaikan apa yang Tuhan Allah perintahkan supaya orangnya tidak mendapatkan hukuman daripadanya. Itu kaitan dengan bacaan Alkitab minggu yang lalu. Sehingga ada beberapa kata yang muncul seperti ini. Lalu apa yang akan orang utamakan? Apa yang menjadi prioritas kita? Urusan dunia atau urusan dengan Tuhan? Kalau dengan iman orang bilang, paling utama tentu urusan dengan Tuhan. Itu nomor 1. Tetapi bagaimana dengan urusan dunia? Orang hidup di tengah-tengah dunia, diperhadapkan dengan banyak hal. Orang juga dituntut dengan begitu banyak tanggung jawab yang harus orang kerjakan. Apa yang orang mau lakukan? Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita dihentar dalam perenungan firman Tuhan sepanjang minggu berjalan ini di bawah tema, berikanlah apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar dan kepada Allah.
Bacaan Alkitab dalam Injil Matius ini sesungguhnya memberikan tanggapan yang jelas kepada kita. Di pasal 22 ini merupakan kaitan yang sangat erat. Kalau kita lihat di ayat-ayat sebelumnya, sebelum ayat 15, di situ Yesus memberikan perumpamaan tentang perjamuan kawin. Perumpamaan itu Yesus ajarkan kepada orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi pada waktu itu. Dan ketika Yesus memberikan perumpamaan itu, orang-orang Farisi merasa bahwa Yesus menegur mereka. Sehingga mereka tidak senang dengan teguran yang Yesus berikan pada waktu itu. Karena orang-orang Farisi menganggap mereka paling tahu hukum, paling tahu aturan, paling tahu tradisi yang berlaku pada waktu itu. Sehingga mereka marah, mereka benci kepada Yesus. Dan dalam kemarahan dan kebencian itu dalam bacaan Alkitab kita dilanjutkan. Kemudian pergilah orang-orang Farisi, mereka berunding. Mereka berunding, berkumpul, berumuk, membicarakan sesuatu hal bagaimana caranya supaya mereka dapat menjerat Yesus. Nah, perikop ini sebenarnya masih erat kaitannya dengan masa-masa sebelum penangkapan Yesus. Jadi pada waktu itu di bawah pemerintahan Kekaisaran Romawi, mereka berupaya untuk menangkap Yesus, mengadili dia dengan segala kerja pelayanan yang telah ia lakukan. Karena banyak orang yang suka, tetapi banyak orang juga yang membenci Yesus. Termasuk ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Mereka merasa tersaingi dengan apa yang telah Yesus lakukan. Termasuk dengan Kaisar pada waktu itu. Karena Kaisar di masa pemerintahan Kekaisaran Romawi harus disembah. Ada patung yang didirikan. Kaisar menjadi yang paling utama, nomor 1. Harus mereka sembah. Dan Tuhan Allah tidak lagi disembah. Sehingga itu yang dipertentangkan pada waktu itu. Sebenarnya orang-orang Farisi adalah orang-orang yang taat. Mereka hanya menyembah kepada Tuhan Allah. Orang-orang Yahudi pada waktu itu tidak percaya tentang Kekaisaran Romawi. Mereka menganggap itu adalah hal yang tidak patut untuk mereka percayai. Tidak menyembah Kaisar. Raja mereka hanya Tuhan Allah satu-satunya yang dapat mereka sembah. Itu keyakinan mereka yang pertama. Tetapi kemudian karena orang-orang Farisi membenci Yesus melalui teguran itu, akhirnya mereka berumuk dan bekerja sama dengan orang-orang Herodian. Siapa ini orang-orang Herodian? Orang-orang Herodian adalah yang pro terhadap Kekaisaran Romawi. Artinya mereka sebenarnya bermusuhan. Orang-orang yang saling membenci, dua kubu yang berbeda. Tetapi mereka bersatu karena mau menjatuhkan Yesus. Karena mau menjerat Yesus. Itu pikiran pertama yang ada pada orang-orang Farisi, tetapi juga orang-orang Herodian pada waktu itu. Langkah yang mereka ambil adalah mereka akan bertanya kepada Yesus. Diutuslah murid-murid dari orang-orang Farisi dan juga orang-orang Herodian. Mereka pergi menjumpai Yesus dan memberikan pertanyaan. Namun sebelum diberikan pertanyaan, kita lihat bahwa mereka mengagung-agungkan Yesus. Yesus disanjung dengan kata-kata bahwa engkau adalah seorang yang jujur mengajar jalan Allah, tidak takut kepada siapapun, bahkan juga tidak mencari muka. Jadi orang bilang bahwa Yesus ini adalah seorang yang jujur. Ketika dia mengajar jalan kebenaran tepat, ketika dia melaksanakan tanggung jawabnya, tidak cari muka dan sebagainya. Mereka berupaya untuk memuji Yesus. Orang biasa kaitkan ketika seseorang memuji, sisi kemanusiaan kita. Ada orang yang merasa justru semakin senang untuk dipuji. Akhirnya menjadi sombong, menjadi angkuh. Karena orang puji cantik, menawan dan sebagainya. Memang di dalam ada rasa percaya diri, oh orang dah puji orang, mungkin demikian. Tetapi ada orang yang menyalahartikan itu, akhirnya menjadi orang yang angkuh. Mungkin itu dalam pandangan mereka yang akan dipikirkan atau dirasakan oleh Yesus. Sehingga mereka puji dulu Pak Yesus, angkat Yesus. Namun Yesus justru memahami kedalaman hati mereka. Di ayat 18 dikatakan, mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Yesus tahu bahwa apa yang mereka katakan nyenak jujur, nyenak tulus. Mereka munafik, apa yang mereka ucapkan beda dengan apa yang mereka pikirkan dan rasakan. Mereka benci Yesus tapi mereka sanjung. Itu yang dikatakan sebagai orang yang munafik. Dan ketika mereka mengangkat atau juga menyanjung Yesus, kemudian mereka memberikan pertanyaan. Guru, kami tahu bahwa di sini ketika engkau adalah seorang yang jujur, mereka memberikan pertanyaan,
apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Ini pertanyaan jebakan. Mereka berupaya mau jebak Yesus. Karena pajak pada waktu itu dianggap sebagai sesuatu yang wajib untuk diberikan kepada kaisar. Tapi ingat kembali yang saya katakan, orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi tidak menyembah kaisar, maka mereka tidak memberi pajak, mereka tidak membayar pajak pada waktu itu. Karena pajak dianggap sebagai penindasan bagi orang-orang Yahudi. Dan ini yang mau mereka katakan, jebakan. Kalau Yesus berkata ya, maka sama saja dengan Yesus telah menyakiti hati orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, dan dia berkhianat terhadap bangsanya. Tetapi ketika Yesus mengatakan tidak, maka orang-orang Herodian akan menangkap Yesus, menyerahkan kepada tentara, dan kemudian Yesus akan mendapatkan hukuman. Jadi sebenarnya kalau mau dikatakan mereka mau berupaya supaya apa yang akan dijawab oleh Yesus nantinya ada imbasnya. Tetapi yang lebih luar biasa adalah dengan hikmat Tuhan, Yesus memberi jawab. Pertanyaan yang tidak pernah ada di pikiran mereka. Pertama-tama Yesus bertanya tentang mata uang. Waktu itu menggunakan dinar bentuk koin. Yesus bertanya, gambar dan tulisan apa yang ada di sana? Mereka jawab itu adalah gambar dan tulisan kaisar. Dan kemudian apa yang Yesus katakan? Dia memberi jawab, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Itu tema sentral kita saat ini. Apa yang wajib diberikan kepada kaisar dan apa yang wajib diberikan kepada Allah. Jawaban Yesus membingungkan orang-orang. Tetapi sesungguhnya jawaban itu menyingkapkan sesuatu hal yang terselubung. Yaitu sebenarnya Yesus katakan ada otoritas di dalam dunia. Tetapi juga ada otoritas Allah. Dan keduanya harus dikerjakan secara bersama-sama. Keduanya harus dilaksanakan secara berimbang, seimbang. Tidak ada yang lebih berat satu dengan yang lain. Itu yang Yesus mau katakan sebenarnya dalam jawaban yang dia berikan. Nah saudara-saudaraku yang dikasihi bahkan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dari sini juga Yesus mau mengajarkan kepada kita semua bahwa pada kenyataannya menghormati dan menghargai pemerintah itu adalah kewajiban kita sebagai warga negara. Tanggung jawab kita. Torang harus hargai, torang harus hormati. Karena pemerintah adalah hamba Allah, adalah alat-alat Allah. Dipercayakan tugas dan tanggung jawab. Allah mempercayakan segala sesuatu. Pemerintah ditetapkan oleh Tuhan Allah supaya apapun yang ada di dunia ini boleh berjalan dengan baik. Semua terstruktur. Kalau torang bayangkan nyana ada pemerintah, nyana ada pemimpin, nyana ada yang memimpin torang semua. Apa yang mau dilaksanakan? Bisa saja terjadi kekacauan karena tidak ada kepala, tidak ada pemimpin. Maka Allah menetapkan pemimpin atau pemerintah supaya bisa mengatur segala sesuatu berjalan dengan segala baiknya. Itu yang mau dikatakan. Sehingga tugas kita sebagai masyarakat adalah kita menghormati, kita menghargai. Tetapi yang di sini mau diangkat oleh Injil Matius adalah tentang kehidupan atau sosok daripada pemerintah. Pemerintah adalah hamba Allah. Maka melaksanakan semuanya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab, tetapi juga sesuai dengan apa yang Tuhan Allah izinkan untuk dikerjakan. Jadi pertanyaan, bagaimana kalau pemerintah tidak lagi melaksanakan sesuai dengan aturan atau dengan apa yang dikatakan oleh firman? Jadi pertanyaan dilematis juga untuk kita. Tetapi sebagai masyarakat kita bisa menegur. Karena orang boleh lihat ini orang yang baik, ini orang yang bertanggung jawab atau sebaliknya. Tuhan Allah taruh hikmat pada orang sebagai masyarakat untuk menegur. Tetapi juga dalam periodisasi, orang bisa memilih orang yang benar-benar Tuhan telah tetapkan dan mana yang belum ditetapkan oleh Tuhan Allah untuk menjadi pemimpin. Sehingga dalam kerja serta pelayanan secara bersama, baik pemerintah dan masyarakat orang harus juga berjalan secara bersama-sama. Ada keseimbangan di dalamnya. Tapi juga bukan dalam artian ketika orang melihat ada pemimpin atau pemerintah, orang so sanjung-sanjung. Orang menghargai, menghormati boleh. Tetapi yang firman katakan jangan sampai kita menghormati dan menghargai pemerintah lebih daripada Tuhan Allah yang orang sembah. Karena terkadang disadari ataupun tidak ada orang ketika
menyampaikan sambutan, kebanyakan orang puji itu pemerintah. Kebanyakan orang agung-agungkan itu pemerintah. Nama Tuhan cuma 1-2 kali dah cuma. Tetapi itu nama sosok pemerintah mungkin 5-10 kali. Sehingga Injil Matius mau tegaskan lagi, orang boleh laksanakan itu, tetapi jangan sampai tunduk melebihi kita melayani Tuhan Allah. Karena sebagaimana yang terjadi di tengah-tengah kehidupan orang-orang Yahudi, mereka dipaksa menyembah kaisar. Dan dikatakan waktu itu jangan sampai mereka melakukan itu. Menghormati, menghargai pemerintah silahkan, tanggung jawab kita. Tetapi sampai menyembah mereka jangan. Yang patut kita sembah adalah Tuhan Allah. Lalu kemudian yang dikatakan dalam bacaan Alkitab kita saat ini. Bagaimana kalau orang jalani ini kehidupan? Dengan begitu banyak tuntutan, dengan begitu banyak hal yang harus orang kerjakan. Di tengah-tengah bidang pemerintahan, orang juga katakan harus loyal terhadap atasan. Oh, itu tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan kita. Dan bagaimana status kita? Orang harus loyal terhadap atasan. Kembali lagi dengan apa yang dikatakan tadi. Loyal bukan dalam arti menyembah. Di sini firman Tuhan juga mau ingatkan kita. Orang punya tanggung jawab di tengah-tengah kehidupan sebagai masyarakat. Tetapi juga orang punya tanggung jawab yang paling besar, yaitu tanggung jawab iman kita kepada Tuhan Allah. Kalau orang benar-benar percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, maka orang laksanakan apa yang Tuhan Allah mau, apa yang Tuhan Allah izinkan, bukan apa yang manusia mau, bukan apa yang orang sesama inginkan orang lakukan, tapi sesuai dengan keinginannya Tuhan. Memang juga ketika kita menjalani kehidupan ini, ada banyak hal juga yang harus orang kerjakan, Kang. Selain menjadi seorang masyarakat yang taat dan setia, orang juga harus melaksanakan itu orang kewajiban tadi dikatakan, toh ada hak, ada kewajiban. Kewajiban kita untuk menjalani kehidupan, bagaimana mengusahakan segala sesuatu yang ada, bagaimana ketika di bidang pekerjaan orang bekerja dengan sungguh, orang bekerja dengan tulus, bagaimana di tengah-tengah kehidupan anak-anak harus diberikan pendidikan yang baik, yang layak, supaya orang punya bekal bagi masa depan. Bahkan juga ada banyak hal yang harus orang laksanakan di dalam kehidupan sebagai tuntutan dunia. Kadang orang berpikir, hari depan kita mau baking apa? So ada planning, orang punya perencanaan dalam hidup. Tahun ini mesti selesai studi itu anak-anak. Tahun depan mau bangun rumah. Tahun selanjutnya ada perencanaan lain dan sebagainya. Ada banyak tuntutan kehidupan kita sehingga membuat kita berusaha untuk melaksanakan semuanya. Berupaya supaya itu boleh terwujud sehingga tak kalah orang meluangkan banyak sekali waktu dengan apa yang orang kerjakan di dalam dunia. Orang banyak sekali meluangkan orang pe waktu dengan orang pe pekerjaan. Dengan apa yang akan orang raih, dengan apa yang akan orang kejar ke depan. Tetapi ternyata orang mulai lupa bahwa orang kejar segala sesuatu di dalam dunia, tapi orang lupa cari Pak Tuhan. Orang lupa untuk memberikan orang pe waktu kepada Tuhan. Terkadang kata luang baru orang kasih Pak Tuhan. Nanti ada waktu luang baru orang ibadah. Nanti ada waktu luang baru orang datang dalam persekutuan bersama. Nanti kalau ada waktu luang baru orang mau berdoa atau baca Alkitab. Satu hari ini kita sibuk, dari pagi sampai malam kita kerja, dari pagi sampai malam ada banyak aktivitas. Nanti kalau ada waktu luang baru cari Tuhan. Padahal sesungguhnya firman katakan, apa yang akan orang berikan kepada Allah? Tuhan Allahnya nak tuntut orang berikan orang pe harta kekayaan. Dia minta orang pe ketaatan dan kesetiaan, orang pe waktu untuk Tuhan. Bukan cari waktu sisa untuk Tuhan, tetapi kasih waktu terbaik kita untuk Tuhan. Itu yang mau dikatakan, harus seimbang. Kalau orang bekerja, orang melayani di tengah-tengah jemaat dan masyarakat, orang melaksanakan kewajiban kita sebagai masyarakat, orang juga harus seimbang tanggung jawab kita kepada Tuhan Allah. Jangan lupakan itu, jangan menomorduakan Tuhan Allah. Hanya karena kesenangan duniawi, hanya karena kepuasan kita, atau hanya karena kesenangan kita, sampai orang lupa mencari Tuhan Allah. Kewajiban kita harus dilaksanakan sebagai pertanggungjawaban kita. Saudara-saudara, kalau orang juga berbicara tentang tanggung jawab, orang bicara apa yang orang laksanakan. Lain kali sebagai warga negara, paling erat orang dia bilang itu pajak, Kang. Pajak, orang tiap tahun harus bayar pajak sebagai bentuk ketaatan kita. Tapi kalau pertanyaan itu dibalik, apa yang orang suka siapa Tuhan? Tuhan yang nak minta orang mau bayar pajak setiap tahun.
Tuhan yang nak minta apa torang mau kasih semua apa yang torang ada terima sebagai gajinya torang. Tetapi kadang-kala torang lupa ketika torang menerima berkat Tuhan, lupa untuk memberi apa yang harusnya torang kasih pak Tuhan. Kalau dari firman dalam perjanjian lama torang berpatokan dikatakan apa? 1/10 dari apa yang torang dapatkan. Tuhan yang tidak tuntut, tetapi pertanggungjawaban iman kita, torang tahu itu untuk Tuhan. Torang tahu itu torang mau kasih pak Tuhan. Karena Tuhan Allah sudah memberkati kehidupan kita, maka torang kasih apa yang menjadi bagiannya Tuhan. Itu yang mau ditegaskan juga kepada kita saat ini. Tapi terkadang torang lupa, karena banyak tuntutan, banyak hal yang harus torang penuhi. 1/10 yang torang mau kasih pak Tuhan, torang sepakai untuk kebutuhan lain. Secara manusiawi, kedagingan kadang torang ada aja lakukan itu. Tetapi sebenarnya torang harus introspeksi. Apa yang Tuhan mau, itu yang torang kasih pak Tuhan Allah. Dalam torang kehidupan hari lepas hari. Dan kemudian juga, kalau diingat apa yang dikatakan dalam bacaan Alkitab saat ini, Yesus bertanya tentang koin yang bergambar dan bertuliskan Kaisar. Itu diberikan kepada Kaisar. Mari torang berkaca, lihat torang pediri. Kita adalah gambar Allah. Diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Diajarkan pada orang semua, dari anak-anak sampai saat ini. Berarti kalau torang adalah gambar Allah, torang pediri ini torang persembahkan untuk Allah. Torang bawa torang seantero kehidupan ini untuk Tuhan Allah. Karena torang gambar dan rupa Allah. Maka torang beri kepada Allah yang terbaik. Apapun yang torang punya, torang kasih semua kepada Tuhan Allah. Torang akan rasa itu ketika torang semua menyerahkan totalitas kehidupan pada Tuhan. Tanpa torang cari itu berkat pun, Tuhan Allah akan persiapkan. Tanpa torang menuntut pun Tuhan Allah akan kasih. Karena torang hidup takut akan Tuhan, torang seserahkan torang hidup kepada Tuhan. Segala sesuatu yang torang laksanakan berimbang, torang waktu-waktu torang berbagi dengan baik. Maka Tuhan akan perhitungkan semua itu. Nah mungkin Tuhan masih biar, tapi Tuhan akan lihat apa yang telah kita kerjakan, apa yang telah kita lakukan. Bentuk ketaatan kita, yaitu cari Tuhan. Bentuk tanggung jawab kita, melaksanakan dengan taat dan setia segala firman yang telah Tuhan Allah perdengarkan kepada kita. Termasuk dengan firman yang kita renungkan saat ini. Sehingga sekalipun sekarang orang mulai lihat tuh keadaan dunia, tidak lagi sama dengan dulu. Tuh tindakan kekerasan, bahkan juga hal-hal yang dulu orang lihat di televisi sekarang so dekat dengan orang. Tapi kalau orang percaya pada Tuhan, orang tetap terus libatkan Tuhan, orang lakukan apa yang Tuhan Allah inginkan, pasti itu semuanya akan orang lakukan dan yang akan terjadi dalam orang perjalanan kehidupan. Maka Tuhan Allah akan memberkati dan menolong kita semua. Amin. Marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan Allah kita, dan sambil memberi persembahan kita menyanyi hai seluruh umat Tuhan. Persembahanmu itu akan diberikan.
Tuhan tolonglah, teguhkan iman kami, ya Halik semesta. Siang malam tiap hari, Roh Kudus tuntunlah, agar kami selalu hidup sukacita.
Selanjutnya kita mendengarkan pembacaan sampul syukur dan doa persembahan. Shalom, damai di hati. Saat ini akan dibacakan sampul syukur yang sudah masuk pada ibadah di pagi hari ini. Sampul hari ulang tahun kelahiran dari Ibu Irene Lembong, HUT ke-75 tahun, Selasa 5 Agustus 2025, kolom 5, 100.000 rupiah. Sampul hari ulang tahun kelahiran dari adik Gabriel Ondang, keluarga Yani Ondang Osal, HUT ke-11 tahun, Senin 4 Agustus 2025, kolom 2, 100.000 rupiah. Persembahan pengucapan syukur Minggu 20 Juli 2025 dari keluarga F. Tuuk Ondang, kolom 9, 100.000 rupiah. Sampul hari ulang tahun kelahiran dari Ibu Mistra Senen, keluarga Deni Mundung Senen, HUT ke-57 tahun, Jumat 8 Agustus 2025, kolom 5, 150.000 rupiah. Sampul hari ulang tahun kelahiran dari Bapak Jeffrey Rendus SPD, keluarga Jeffrey Rendus Dotulong, HUT ke-48 tahun, Kamis 7 Agustus 2025, kolom 6, 100.000 rupiah. Sampul hari ulang tahun kelahiran dari Bapak Yoce Mundung, keluarga Yoce Mundung Kapero, HUT ke-70 tahun, Senin 4 Agustus 2025, kolom 11, 100.000 rupiah. Sampul hari ulang tahun kelahiran dari Janda Agustina Umbo, keluarga Janda Rendus Umbo, HUT ke-79 tahun, Jumat 8 Agustus 2025, kolom 9, 100.000 rupiah. Sampul hari ulang tahun kelahiran dari Bapak Fanli Tuuk, keluarga Fanli Tuuk Ondang, HUT ke-47 tahun, Sabtu 9 Agustus 2025, kolom 9, 100.000 rupiah. Sampul hari ulang tahun kelahiran dari Bapak Tommy Engkol, keluarga Tommy Engkol keluarga Tommy Engkol Nyoman, mohon maaf, HUT ke-44 tahun, Senin 4 Agustus 2025, kolom 9, 100.000 rupiah. Sampul hari ulang tahun kelahiran dari Bapak Ferry Lumantau, keluarga F. Lumantau Mundung, HUT ke-49 tahun, Jumat 8 Agustus 2025, kolom 5, 100.000 rupiah. Sampul hari ulang tahun kelahiran dari pemudi Grace Ifne Langi, keluarga Bernard Langi Ratak, HUT ke-22 tahun, Sabtu 9 Agustus 2025, kolom 11, 150.000 rupiah. Persembahan syukur untuk pelayanan gereja
Rp400.000. Untuk ketiga pendeta masing-masing Rp150.000. Untuk kostor Rp150.000, jumlah Rp1.000.000. Dari kolom 2, bersyukur dalam segala hal. Ketiga pendeta masing-masing Rp100.000. Pelayanan Rp200.000. Persembahan syukur karena kemurahan Tuhan Rp100.000. Terima kasih Tuhan dari keluarga janda Mundung Kaparang Rp500.000. Persembahan syukur dari keluarga Basinung Rendus, kolom 2, Rp200.000. Persembahan syukur mengenang setahun meninggalnya Papa Opa yang terkasih almarhum Bapak Willem Rosang dari keluarga besar Rosang Ratu, Rp500.000. Persembahan persepuluhan dari keluarga Pendeta Paula Kalangi Rundengan Rp1.000.000. Sampul pengucapan syukur dari NN, kolom 7, Rp100.000. Berikut akan dibacakan persembahan yang sudah terkumpul di masing-masing kolom dan bipra. Kolom 1, Rp216.000. Kolom 2, Rp355.000. Kolom 3, Rp285.000. Kolom 4, Rp282.000. Kolom 5, Rp250.000. Kolom 6, Rp285.000. Kolom 7, Rp204.000. Kolom 8, Rp202.000. Kolom 9, Rp237.000. Kolom 10, Rp258.000. Kolom 11, Rp277.000. Persembahan kunjungan dari Pendeta Paula Rp200.000. Persembahan kunjungan dari Pendeta Olga Rp80.000. Persembahan kunjungan dari Pendeta Gloria Rp130.000. Persembahan ibadah syukur mengenang setahun meninggalnya almarhum Bapak Willem Rosang Rp326.000. Setoran persembahan BIPRA, pria kaum bapa Rp240.000, wanita kaum ibu Rp120.000, pemuda Rp122.000, remaja Rp106.000, anak sekolah minggu Rp105.000, lansia Rp103.000. Demikianlah sudah dibacakan sampul syukur yang sudah masuk dan setoran-setoran di BIPRA yang sudah masuk pada ibadah di pagi hari ini. Yaitu atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat juga bersama pelayan khusus yang ada menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu saudara-saudara yang telah membawakan sampul syukur persembahan di ibadah pada minggu ini. Dan tentunya jika ada kesalahan membaca dan ada jumlah-jumlah yang tidak sesuai, mohon dikonfirmasikan kepada pelayan khusus yang ada.
Saat ini kita akan doakan persembahan dan sampul syukur kita. Dimohon jemaat untuk berdiri. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus, dan Bapa yang adalah sumber berkat. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, karena pada hari-hari yang telah berlalu, Engkau telah memberikan berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga di kesempatan ibadah di minggu ini ya Bapa, kami bersyukur dan kami mengucap syukur atas berkat-berkat yang telah Engkau curahkan dalam kehidupan kami, yang kami nyatakan dalam bentuk sampul syukur maupun persembahan lewat kotak. Bapa di dalam sorga, Engkau berkati segala bentuk persembahan syukur yang telah kami berikan ya Bapa. Dan kiranya itu boleh dimanfaatkan hanya demi untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa di sorga, berkatilah kami semua yang telah memberikan persembahan syukur. Berikan kemujuran dalam segala usaha dan kerja kami ya Bapa. Dan Engkau menuntun segala usaha dan rencana kami di hari-hari yang akan mendatang. Bapa di dalam sorga, inilah doa syukur kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah sumber berkat dan kehidupan. Amin. Disilakan duduk kembali. Selanjutnya kita mendengarkan warta jemaat. Salam sejahtera bagi kita semua, shalom, damai di hati. Saat ini akan dibacakan warta jemaat Minggu 10 Agustus 2025. Yang pertama ucapan terima kasih untuk Kadin, yang terkasih Nona Pendeta Gloria Kawato STH, ucapan terima kasih untuk petugas-petugas ibadah, dan ucapan terima kasih untuk jemaat yang sudah beribadah. Tuhan Yesus kiranya memberkati kehadiran dan pelayanan kita di hari ini. Info pelayanan ibadah hari Minggu 17 Agustus 2025, perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-80 akan dilayani oleh utusan wilayah, koordinator pelayanan khusus di kolom 9 dan penatua remaja, petugas pintu masuk pelayan khusus di kolom 8, dan penatua pemuda, puji-pujian jemaat kolom 11, ASN pensiunan dan perangkat desa, kantoria kelompok 2. Dan untuk ibadah hari Minggu akan dilaksanakan dalam bentuk ibadah subuh pukul 5 pagi. Mengingat sesudah ibadah ada kegiatan di Kecamatan Kawangkoan Raya. Ibadah Bipral Pria Kumbapa Rayon Immanuel, tempat ibadah di rumah keluarga Max Lomboan Mondong di kolom 5, pemimpin ibadah Bapak Tommy Engkol. Rayon Haleluya, tempat ibadah di rumah keluarga J. Umbo Kawung di kolom 4, pemimpin ibadah Bapak Detson Ondang. Bukit Sion, tempat ibadah keluarga Haratuangke, pemimpin ibadah Bapak Max Kawung. Wanita kaum ibu, ibadah di masing-masing rayon, Rayon Maria, tempat keluarga Kaparangkoloi di kolom 8, pemimpin ibadah pengurus rayon. Rayon Deborah, tempat keluarga SK Parangrindungan di kolom 2, pemimpin ibadah komisi. Pemuda, ibadah bersama hari Minggu 10 Agustus, tempat keluarga Umbo Mundung atas nama Happy dan Emi, pemimpin ibadah Densi Ondang, wakil ketua komisi. Ibadah dilaksanakan pukul 12 WITA. Sebentar ada kelanjutan pertandingan dalam rangka Hari Persatuan Pemuda Wilayah. Babak penyisihan bola voli Ebenezer lawan Haleluya Kayu Uwi akan dimulai pukul 15 atau jam 3. Babak final takraw Ebenezer melawan Efrata dimulai
jam 8 malam. Jadi mohon topangan doa dari seluruh jemaat. Remaja, ibadah bersama remaja Sabtu 16 Agustus 2025 di Gedung Gereja Kadim Kak Maybelline Oping, Rayon Betel, tempat keluarga Lomboan Langi atas nama Kak Yopi Lomboan, Kadim Pasca Kaparang, ibadah dilaksanakan sebentar siang. Rayon Peniel di rumah keluarga Mundung Nayoan atas nama Puan Mundung, Kadim Filio Tumiwang, ibadah dilaksanakan sebentar siang. Komisi Pelayanan Anak Sekolah Minggu, ibadah Rabu Gembira 13 Agustus 2025, ibadah bersama dirangkaikan dengan ibadah hari ulang tahun tempat keluarga Kaung Jaliha atas nama adik Clara, waktu dimulai pukul 15 atau jam 3. Kadim Komisi, penanggung jawab ibadah Guru Sekolah Minggu UPK Kolom 10. Rapat Komisi Tim Kerja Guru Sekolah Minggu Kolom 1 sampai dengan Kolom 11 berlaku pada hari Kamis 14 Agustus 2025 di rumah keluarga N Kalumata Sebu atas nama Encik Sandra Kalumata Sebu di Kolom 1. Pentingnya rapat ini maka sangat diharapkan kehadiran seluruh komisi, tim kerja dan guru sekolah minggu Kolom 1 sampai dengan Kolom 11 untuk dapat hadir dalam kegiatan rapat ini. Demikian penyampaian, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan sebentar ada ibadah bersama anak sekolah minggu dan guru sekolah minggu wilayah Kawangkoan 2 dilaksanakan di Jemaat Efrata Kanonang. Karena itu anak sekolah minggu anak-anak tanggung dan guru sekolah minggu kumpul di gereja pukul 13.30 atau 1:30 dan berangkat bersama-sama. Kelompok pelayanan lansia, ibadah bersama sebentar siang pukul 13 di gereja. Dan ucapan terima kasih, topangan doa jemaat kegiatan Hapsa, kelompok pelayanan lansia tingkat sinode terlaksana menurut kehendak Tuhan. Terima kasih kepada ketiga pendeta dan utusan badan pekerja majelis jemaat. Terima kasih peserta lomba. Yang pertama, Penatua Bapak Salmon Kaparang mengikuti baca Alkitab bahasa Manado dengan nilai 85,20. Kedua, Bapak John Sebu mengikuti kegiatan solo vokal dengan nilai 81,52. Ketiga, Ibu Yeni Manengkei mengikuti kegiatan lomba busana gereja dengan nilai 76,34. Yang keempat, baca Alkitab bahasa Manado, Ibu N. Umbo Kaparang dengan nilai 84,700. Terima kasih Bapak Ibu lansia yang setia mendampingi peserta sampai selesai lomba. Walau sudah jauh malam, rombongan terakhir tiba di rumah pukul 11 malam lewat. Makasih para sopir setia menunggu sampai selesai. Semua yang kita lakukan dipersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati perjuangan kita lansia, tetap sehat, kuat, dan diberkati. Terima kasih dari pengurus. KPDP Kadim Ibadah Subuh Senin 11 Agustus 2025 akan dilayani oleh Bapak John Umbo dan Ibu Frida Lomboan Langi. Ibadah bersama PDP Wilayah Kawangkoan 2 berlaku hari ini, Minggu 10 Agustus 2025 di Jemaat Bukit Sion Kanonang, dimulai pukul 14 WITA. Diharapkan seluruh PDP Jemaat Kolom 1 sampai dengan Kolom 11 berkumpul di gereja sebelum jam 2. Akan dibacakan notulen sidang majelis jemaat yang dilaksanakan pada hari Minggu 3 Agustus 2025. Yang pertama, ibadah perayaan hari ulang tahun RI ke-80 tahun tanggal 17 Agustus 2025, tepatnya di hari Minggu, akan dilaksanakan pukul 5 pagi atau subuh. Dan yang kedua, untuk pembangunan, pertama pembuatan gudang, kedua untuk pembangunan dapur di Pastori 3 menyesuaikan dengan dana pembangunan yang masuk. Yang ketiga, dalam rangka lomba kebersihan gereja, pastori, sekolah-sekolah dan administrasi, maka bulan ini sudah akan membenahi dan mempersiapkannya. Yang keempat, pendidikan TK ditambah 1 tenaga membantu mengajar anak-anak atas nama Saudari Mutiara Mundung dengan tunjangan dari kas jemaat Rp300.000 per bulan
Dan di SD ditambah 1 tenaga guru mengajar mata pelajaran bahasa Inggris atas nama Ibu Cynthia Koampa. Yang kelima, kebersamaan dengan keluarga pendeta di bulan Agustus, kolom 4 dan kolom 5. Laporan keuangan saldo kas tunai Rp125.971.600, saldo buku bank Rp74.118.127, saldo pembangunan Rp6.948.300, saldo mobil dinas Rp3.762.000. Dan yang terakhir, pelayan khusus yang termasuk dalam peserta paduan suara wilayah. Lanjutan latihan menyanyi akan dilaksanakan di hari Selasa di Jemaat Kalvari Tombasian Atas dan hari Jumat di Jemaat Ebenezer Tombasian Bawah. Demikian warta jemaat di saat ini dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Hanya oleh anugerah-Mu saja Tuhan, kami boleh beribadah dari awal, pertengahan sampai akhir, dan ibadah kami boleh berjalan dalam kendali serta pertolongan Tuhan. Ada firman yang boleh membekali kami di tempat ini. Biarlah kami selalu mengingat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, sehingga kami boleh melaksanakan tanggung jawab iman kami untuk melaksanakan segala sesuatu yang Tuhan Allah percayakan, tetapi juga tetap terus mengingat Tuhan dalam kerja serta pelayanan, bahkan mengingat tanggung jawab kami sebagai anggota masyarakat yang taat setia pada segala aturan yang ada, menghormati dan menghargai pemerintah yang telah Tuhan Allah percayakan untuk mengatur segala sesuatu yang ada. Maka kami bersyukur Tuhan Allah ingatkan kami, biarlah kami juga melakukan apa yang Tuhan Allah izinkan. Kami kerjakan dimanapun kami pergi dan berada, bahkan ketika kami keluar dari gedung gereja ini. Kami tetap menjadi hamba yang taat dan setia, melaksanakan panggilan pelayanan yang telah Tuhan Allah beri. Maka terima kasih untuk kami semua yang boleh mengambil bagian dalam ibadah saat ini, para petugas ibadah yang ada, pemain musik, kantoria, petugas LCD, multimedia, Panji Yosua, pelayan khusus yang boleh bertugas, jemaat yang boleh hadir saat ini, bahkan kami semua yang ada. Terima kasih untuk perlengkapan-perlengkapan yang telah diberkati oleh Tuhan, sehingga semua boleh berfungsi dengan segala baiknya. Maka kerja serta pelayanan yang telah kami laksanakan, kami persembahkan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami akan berpisah pulang, sertai kami sebagaimana kami ada di tempat ini dengan selamat. Kami juga boleh pulang dengan sukacita, berjumpa dengan keluarga kami, bahkan boleh melanjutkan tugas dan tanggung jawab kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, dengarkanlah dan sambutlah doa yang kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Mari berdiri. Sebagai nyanyian penutup kita menyanyi hidup kita yang benar. Terimalah berkat Tuhan dan pulanglah dengan sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus
menyertai saudara-saudara sekalian. Demikian ibadah, dipersilakan bersaat teduh.